Daripada gua gabut di rumah, mending gua jalan-jalan. Ternyata seru juga ya jalan-jalan sendirian dengan hasil yang menakjubkan. Kalian penasaran gak ini di mana? Jadi pengen cerita nih. Jangan di skip ya. Pokoknya ini cerita perjalanan ke Curug. Ceritanya dimulai dari sini. Jadi ini gue lagi nginep di rumah A Aryo di daerah Puncak. Karena gue siangnya bingung mau kemana. Dari pagi tuh cuacanya benar-benar mendung kayak gini nih. Mau tektokan ke Gunung Gede juga udah kesiangan. Ya udah deh, akhirnya gue memutuskan buat main ke Curug. Sebelum berangkat di sini gue pamitan dulu sama Dede Lina, A Aryo dan juga Umi. Awalnya gue juga ragu, kayaknya ini cuacanya mendung terus deh. Kira-kira aman gak ya kalau gue main ke Curug? Pas udah sampai di puncak pas ini cuacanya benar-benar berkabut banget. Tapi di sini gue masih melanjutkan perjalanan karena kalau gue di rumah Aryo juga bakal sendirian sih. Ya udah deh, akhirnya gue memutuskan buat ke Cibodas. Ini tiket masuk retribusinya itu 15.000 per motor. Nggak tahu deh itu per motor atau per orang. Gue udah sampai di parkiran dan gue memutuskan buat ke jalur pendakian Cibodas. Kira-kira curugnya masih buka nggak ya? Padahal sekarang udah jam 2 lewat loh. Kalau lihat di website sih loketnya cuma buka sampai jam 2 siang. Makanya di sini gue buru-buru karena takut loketnya itu udah tutup. Kan nggak lucu, masa jauh-jauh dari Parung pas sampai sini malah balik lagi. Pas sampai di loketnya bener aja dong udah tutup. Tapi dengan masang muka melas, akhirnya gue dikasih dong buat naik sendirian. Untuk tiket masuknya itu per orang cuma 18.500. Yuk kita mulai perjalanan ke curugnya. Jujur di sini gue agak parno sih, karena udah nggak ada orang sama sekali yang mau naik. Terakhir ada pendaki yang mau naik ke Gunung Gede, tapi udah 1 jam yang lalu. Nih lihat gimana syahdunya hutan ini. Udah mah jalan sendirian, nggak ketemu orang lagi. Ya udah deh, yang penting dinikmatin aja lah perjalanannya. Setelah 20 menit jalan, akhirnya ketemu nih sama pendaki yang tadi dibilang. Akhirnya, jadi punya teman ngobrol juga nih di jalan. Jadi gak sepi-sepi banget. Setelah sampai di pos bayangan ini, mereka break dan gue lanjut jalan karena udah sore banget. Takut nanti turunnya malah kemalaman. Karena gue gak bawa headlamp. Nih, bekas pohon tumbang. Nah dari sini gue udah mulai ketemu nih sama beberapa orang yang turun. Tapi yang bikin gue gak nyangka ada yang kenal gue dong. Ini itu namanya Dina. Katanya sih dia udah lama ngefollow gue. Salam kenal ya Dina. Setelah jalan kurang lebih 30 menit, akhirnya gue sampai juga nih di Telaga Warna. Gak tahu kenapa kata orang sih banyak yang bilang kalau telaga ini tuh horor. Apalagi kalau udah malam. Tapi menurut gue Telaga Warna ini tuh eksotis loh. Lihat deh, cantik banget kan? Karena cuacanya udah mulai cerah lagi, mau nyantai dulu sekalian bikin kopi. Apalagi nyeduhnya kopi hitam. Dan minumnya di tempat damai seperti ini. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Oh iya, by the way, Indonesia lagi mau mengadakan turnamen bulu tangkis loh, yang bertemakan Kapal Api Indonesia Open 2023. Kayaknya nanti gue bakal nonton deh atlet favorit gue main sambil minum kopi Kapal Api ini. Kira-kira atlet favorit bulu tangkis kalian itu siapa? Tulis di komentar ya. Oke, kita lanjut lagi cerita perjalanannya. Karena sekarang udah jam setengah 4, kondisinya juga udah mulai mendung lagi nih. Akhirnya gue melanjutkan perjalanan lagi buat menuju curugnya. Bukan ini ya curugnya. Di sini tuh gue udah bener-bener gak ketemu sama orang lagi. Dan kalian mau tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba hujan dong, padahal ini baru 5 menit perjalanan dari Telaga Warna. Dan gak tahu kenapa ini tuh bener-bener langsung deres banget hujannya. Mau balik lagi tapi ini udah nanggung banget udah sampai sini. Dan pas sampai jembatan ini gue langsung pakai jas hujan. Karena hujannya tuh bener-bener yang langsung deres banget. Sayang pas sampai di sini tuh lagi berkabut. Padahal kalau lagi cerah Gunung Pangrangonya tuh kelihatan banget dari sini. Udah pasrah aja, celana basah. Di sini celana gue udah basah banget, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting gue bahagia walaupun hujan-hujanan. Alhamdulillah akhirnya gue sampai juga nih di persimpangan Ciberem. Di sini tuh persimpangan antara mau ke Pangrango ataupun ke Curug Ciberem. Curug udah turun ke bawah, kalau mau ke Pangrango Gede itu naik ke atas. Jadi bagaimana keindahan curugnya? Ditonton terus ya di episode selanjutnya. Oke, gue mulai lagi cerita perjalanan gue ke Curug Ciberem. Oh iya, yang belum nonton part 1-nya ditonton dulu ya, biar nyambung ceritanya. Nah, kalau mau ke Curug Ciberem itu kita harus lurus ke bawah. Kalau ke jalur kiri itu jalur pendakian Gunung Gede Pangrango. Nah, karena hujannya udah reda, akhirnya gue melanjutkan perjalanan nih buat ke curugnya. Gue pikir orang-orang yang di shelter tadi bakal ke curug, ternyata enggak, dia mau balik lagi ke bawah. Setelah gue jalan kurang lebih 10 menit, akhirnya gue sampai juga nih di curugnya. Sumpah ini cantik banget curugnya, baru pertama kali nih gue kesini. Biasanya kalau ke Cibodas itu gue cuma naik ke Gunung Gede ataupun Pangrango. Nah, lihat nih curugnya. Nah, cantik banget kan curugnya. Tapi sayang pas banget gua kesini tuh nggak ada orang sama sekali. Jadi gua nggak bisa minta tolong buat videoin. Setelah kurang lebih setengah jam nyantai di curug itu, akhirnya gua memutuskan buat pulang nih. Ini cuaca semakin sore semakin well dah pokoknya mah. Tuh lihat aja sampai Gunung Pangrangonya pun kelihatan. Lagi-lagi di jalur juga sendirian, nggak ada orang sama sekali. Ya gini lah ngonten sendirian, nggak ada yang bisa dimintain tolong buat ngevideoin. Nggak kerasa ya, 15 menit jalan dari Curug Ciberem, akhirnya gue sampai juga nih di Telaga Warna. Kayaknya kalau turun emang lebih cepet deh dibanding naik.
Di Telaga Warna gue nggak mampir lagi karena udah jam 5 lewat juga. Daripada gue ketemu malam kan. Nggak bawa headlamp dan HP juga tinggal 15%. Nah pas gue lagi enak-enak jalan sendiri, tiba-tiba gue ketemu pendaki yang kesurupan dong. Tapi ini lagi ditanganin kok sama Ranger Cibodas dan Warlock. Agak creepy juga ya, apalagi gue jalan sendiri ya. Dan ketemunya yang kayak beginian. Untung aja udah banyak orang. Karena gue juga gak bisa berbuat apa-apa, akhirnya gue melanjutkan perjalanan lagi nih buat ke base camp. Kira-kira kalau orang yang kayak tadi tuh pure kerasukan atau kecapean ya? Padahal tadi tuh gue udah seneng banget ketemu banyak orang. Tapi pas di tengah perjalanannya lagi, gue bener-bener sendirian lagi dong. Bener-bener bete banget ya kalau jalan sendirian. Gak punya teman ngobrol, gak punya teman bercanda. Apa-apa tuh bener-bener serba sendirian. Kira-kira teman TikTok gue banyak yang mau nemenin gak ya kalau gue jalan-jalan lagi? Kalau kalian mau ikut jalan-jalan bareng gue, DM Instagram ya. Jangan lupa di follow juga Instagramnya. Nah akhirnya gue sampai juga nih di pintu gerbang Gede Pangrango. Ini kondisinya jam setengah 6 sore. Berarti gue turun dari atas itu kurang lebih 1 jam lah. Setelah gue istirahat cukup lama, akhirnya mereka turun nih. Ternyata ada 2 atau 3 orang yang kerasukan juga. Dan yang terakhir, ini hal random banget sih. Ini masih jam 6 udah ada babi dong. Sumpah ini pertama kali gue ngeliat babi di siang hari. Biasanya kalau babi gunung itu keluarnya malam dong, ya kan? Oke cerita perjalanannya sampai sini dulu ya. Bye-bye.